Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba warzuqni fahman kamilan walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan untuk kita di hari ini dan kedepannya nanti. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Ada 3. Oke. Rahma, Aulia Rahma sama Misdawati. Sakit ya mereka? Oke, kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Sekarang luruskan kursi dan meja pian. Cek samping kiri dan kanan apakah terdapat sampah di situ. Jika ada sampah, silakan ambil dan masukkan ke dalam tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali seperti biasanya. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Senyum. Semoga dengan senyum nanti kita akan, insya Allah, orang senyum itu pertama sehat, kedua termotivasi bahwa dirinya selalu bahagia. Alhamdulillah. Karena kita adalah warga Indonesia, tinggal di negara Indonesia yang tercinta. Sebagai tanda cinta kepada negara Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu. Tanah airku ciptaan Ibu Sut. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Engkau ku hargai. Terima kasih. Senang gak jadi rakyat Indonesia? Alhamdulillah. Agar nanti kita bisa konsentrasi, kemudian itu juga bermanfaat untuk kesehatan, senam otak dulu. Oke? Oke, silakan boleh ikuti ibu. Genggam tangannya, buka, tutup kembali. Materi kita hari ini tentang jinayat. Ada yang pernah mendengar kata jinayat? Pernah dulunya? Pernah. Di dalam jinayat itu membahas tentang tindak kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya. Nah, ada yang tahu nggak pembunuhan itu sih seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Hani? Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja. Di mana pembunuhan sengaja? Pernah mendengar ya pembunuhan sengaja? Terus siapa lagi? Pembunuhan dan penganiayaan dibahas di sini. Ada yang tahu pengertian itu semua? Pembunuhan. Oke. Karena ini pembahasan pertama ya, kita akan membahas di sini materi itu nanti. Kita belajar masih dalam kondisi pandemi, kita masih menggunakan masker, menjaga jarak, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Meskipun itu semua masih ada di negara kita tercinta, pandemi tersebut semoga nanti berangsur-angsur hilang seiring berjalannya waktu. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah menentukan pengertian pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian menemukan contoh dari pengertian pembunuhan dan penganiayaan, membandingkan contoh pengertian pembunuhan dan penganiayaan, kemudian menunjukkan hasil analisis pengertian pembunuhan dan penganiayaan. Dan tujuan pembelajarannya adalah kalian sebagai peserta didik mampu atau dapat menentukan pengertian pembunuhan dan penganiayaan dengan benar, kemudian dapat menemukan contoh pengertian pembunuhan dan penganiayaan dengan tepat, kemudian dapat membandingkan pengertian pembunuhan dan penganiayaan dengan baik, dan selanjutnya dapat menunjukkan hasil analisis pengertian pembunuhan dan penganiayaan dengan baik. Nanti ada presentasi di akhir pembelajaran kita.
kemudian kasus tersebut. Yang seperti apa pembunuhan tersalah, seperti apa pembunuhan seperti sengaja, dan seperti apa pembunuhan sengaja. Diskusikan dengan kelompok yang masing-masing. Ada menemukan masalah ketika diskusi? Oke, kalau yang tidak ada silakan lanjutkan diskusinya. Nanti akan serta kalian mempersiapkan bahan untuk presentasi. Bu, izin bertanya. Iya. Yang di tes itu, menurut pendapat kami itu pembunuhan sengaja. Oh, oke. Menurut kalian tidak sesuai ya yang ibu sajikan dengan yang kalian temukan. Oke, kalau begitu silahkan kalian cari di situ contoh pembunuhan sengaja itu seperti apa. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana, sudah ketemu contoh-contohnya? Masalahnya, kasusnya? Oke, sekarang bikin presentasinya. Nanti akan kalian presentasikan masing-masing kelompok. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari presentasi kami. Di dalam kasus pembunuhan terbagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Pertama, pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang direncanakan. Contohnya, Muhtar memiliki dendam kepada Sani karena Sani merebut istri Muhtar. Lalu Muhtar merencanakan untuk membunuh Sani di jalan yang sepi dengan menggunakan pisau yang tajam. Kedua, pembunuhan seperti sengaja adalah menghilangkan nyawa seseorang tanpa niat membunuh. Contohnya, si A berniat mengajak bermain pedang-pedangan. Tanpa sengaja, pedang tersebut mengenai jantung si B yang mengakibatkan si B meninggal dunia. Lanjut. Ketiga, pembunuhan tersalah adalah pembunuhan tanpa maksud melakukan kejahatan, namun karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Contohnya, suatu hari Irol sedang berburu rusa. Setelah mau melepaskan panahnya, ternyata malah mengenai Ucok yang berada di belakang rusa tersebut, yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, selamat kembali. Oke, silahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh narasi pembunuhan. Narasi yang pertama, Nina marah dan tidak suka dengan Adijah karena Adijah merebut suaminya. Dia berniat untuk membunuh Adijah dengan menggunakan pisau dapur. Saat mereka sama-sama di dapur, Nina pun langsung menusuk Adijah dengan brutal dan mengakibatkan Adijah meninggal di tempat. Jadi kasus ini merupakan pembunuhan sengaja karena sudah direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Oke, selanjutnya. Ya. Narasi yang kedua, Rizka melihat Alia sedang melamun. Dia pun ingin mengageti Alia. Tapi sesudah mengageti Alia, ternyata Alia langsung kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi ternyata nyawanya tidak tertolong karena ternyata Alia mengalami serangan jantung. Kasus ini merupakan pembunuhan seperti sengaja. Narasi yang ketiga, Joko sedang berkunjung ke rumah Udin, lalu ingin ke kamar kecil untuk buang hajat. Tapi ternyata lantainya licin dan tidak sengaja Joko pun terpeleset di lantai dan kepalanya terbentur tembok dengan keras dan mengakibatkan kematian. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan tersalah karena kelalaian pemilik rumah. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Kemudian kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Oke, silakan buat kesimpulannya. Oke, kita sudah diskusi, sudah presentasi. Nah, di situ kita akan menemukan contoh pembunuhan sengaja, seperti sengaja,
tidak ada niat tetapi mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Nah, di situ tidak ada niat dan alat yang digunakan pun tidak lazim untuk membunuh. Contohnya seperti yang kalian sajikan tadi. Kemudian pembunuhan tersalah atau karena kelalaian, di sini kata kuncinya adalah karena kelalaian, tidak ada niat. Kemudian di situ karena kelalaian, akibatnya orang tersebut meninggal dunia. Sudah membuat kesimpulan, sekarang kita akan refleksi. Dari pembelajaran hari ini ada 3 poin yang akan menjadi bahan kalian. Pertama, pahamkah kalian dengan pembelajaran kita hari ini? Kemudian, jika paham berikan alasannya, jika tidak paham berikan alasannya. Kemudian kalian boleh mengkritik di dalam situ apa misalnya pembelajaran kita selanjutnya agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan kerjakan. Selanjutnya, ambil handphone pian. Kita mengerjakan soal melalui link Google Form yang Ibu bagi di grup. Oke, kerjakan soal tersebut hanya 1 kali kesempatan. Silakan buka linknya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kita akan bertemu di minggu berikutnya dengan materi bab yang sama, yaitu jinayat, pembunuhan, dan penganiayaan. Tapi yang akan kita bahas adalah tentang dasar hukum larangan membunuh. Kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan Sani untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.